Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Arifin Trajet. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat. Kali ini saya akan memperbaiki atau mengganti seal kit dakstir mobil Hyundai Trajet. Seal kitnya sudah saya beli teman-teman dengan harga Rp350.000 bermerek Mandu. Baiklah teman-teman, langsung saja saya buka rak setir ini, saya turunkan dan saya ganti seal kitnya. Untuk membuka rak setir ini terdapat 4 buah baut pengunci. Yang di sebelah kanan terdapat 2 buah dan di sebelah kiri terdapat 2 buah baut pengunci. Ini sudah saya kendurkan teman-teman. Ini contoh bautnya. Tidak dapat saya videokan ketika saya sedang mengendurkan baut karena saya kesulitan meletakkan kamera di bawah mobil. Dan terdapat 1 buah baut pengunci di setir. Cara melepaskannya kita harus masuk ke dalam kabin dan melepaskan baut pengunci dari dalam kabin. Dan terdapat 2 buah pipa yang harus kita lepaskan teman-teman, yaitu pipa selang high pressure serta pipa selang balik. Untuk selang pipa high pressure, ketika saya melepaskannya pipanya patah teman-teman. Ini akan saya orderkan di toko online. Sebelum kita menurunkan rak setir ini, kedua pipa ini haruslah kita lepas terlebih dahulu. Selanjutnya teman-teman, kita harus mengendurkan besi palang yang mengikat ban kiri dan kanan stabilizer, karena hal ini sangat berguna sekali ketika rak setir akan diturunkan. Rak setir tidak dapat bergerak ke bawah apabila terhalang oleh besi stabilizer ini. Ini teman-teman, besi stabilizernya sudah saya dorong ke depan karena baut-bautnya sudah saya buka. Gunanya agar kita bisa menurunkan rak setir yang masih terkunci di baut pengunci yang berada di dalam kabin. Dan masih ada satu lagi yang perlu kita lepaskan teman-teman, yaitu penutup untuk melindungi rak setir. Ini penutup ini dikunci dari dalam teman-teman, bautnya agak sedikit ribet membukanya, harus ngolong, dan bisa juga dibuka dari luar tetapi kita harus meraba-raba bautnya. Jika penutup ini tidak dibuka teman-teman, kita tidak bisa mendorong rak setir keluar. Rak setir akan kita keluarkan dari sebelah kanan teman-teman. Nah, ini penutupnya sudah terbuka teman-teman. Tinggal kita tarik rak setirnya ke sebelah kanan. Rak setir ini tidak bisa dikeluarkan dari sebelah kiri teman-teman, harus dari sebelah kanan karena akan terganjal. Nah, ini teman-teman, rak setirnya sudah saya turunkan. Tinggal saya membuka part-part yang masih menempel di rak setir ini dan saya akan mengganti seal kitnya. Karena pada rak setir saya ini seal kit yang berada di dalamnya sudah pecah teman-teman, sehingga minyak power steering selalu berkurang dan menetes di sela-sela daleman rak setir ini. Langsung saja kita buka part-part yang menempel di rak setir ini teman-teman. Yang pertama saya buka adalah pipa high pressure dan pipa selang balik minyak power steering.
Sekedar informasi teman-teman, bahwa saya membuka atau menurunkan rak setir ini sendirian saja dan menggunakan kunci-kunci atau tools seadanya. Saya juga tidak memiliki ragum untuk menjepit rak setir ini ketika mendapatkan baut-baut yang sulit untuk dilepaskan. Saya hanya menggetok-getok baut tersebut sehingga baut tersebut bisa terlepas. Yang berikutnya saya akan membuka rack end atau sering disebut dengan long T-rod. Setelah rack end terbuka kiri dan kanan, saya akan membuka pengunci box atau rumah rak setir ini yang berada di sebelah kiri. Cara membukanya gampang saja teman-teman. Di sana terdapat kawat pengunci dan ada lubang. Kita putar saja tutupnya ke arah sebelah kiri. Di tutup itu terdapat lubang untuk penyetelan teman-teman. Kita bisa menggunakan tang spi atau tang buaya untuk memutar penyetelan tersebut. Setelah pengunci terlepas, kita tinggal menarik saja tutupnya teman-teman menggunakan tang spi. Berikutnya saya buka aspinion. Di sana terdapat 2 buah baut pengunci. Dan jangan lupa kita buka dulu penutup bagian bawah berupa baut yang berukuran 24. Dan setelah terbuka baut besarnya tadi teman-teman, di dalamnya terdapat lagi baut 17 yang mengunci aspinion. Baut ini pun perlu kita buka. Setelah baut terbuka, kita pukul-pukul saja teman-teman agar aspinion dapat keluar. Nah, ini aspinion sudah bisa dikeluarkan teman-teman. Begitupun untuk membuka aspinion dari tutup atasnya, kita tinggal getok-getokkan saja di kayu sehingga aspinion dapat dicabut atau dikeluarkan. Berikutnya kita buka baut pengunci support jok. Jika tidak memiliki kunci pipa, kita bisa menggunakan kunci Inggris. Putar ke arah kiri sampai baut support jok ini terlepas. Baut ini berfungsi untuk menyetel keras lembutnya setir atau speleng setir. Di dalam rumah support jok ini terdapat pir dan support jok yang berfungsi untuk menekan as rak setir. Setelah rumah pinion itu terlepas dan support jok juga terlepas, kita selanjutnya mengeluarkan as rak setir dengan cara mendorongnya dari kanan ke kiri.
Saya mengeluarkan as rak setir ini dengan cara menggetoknya dari kanan ke kiri. Yang digetok adalah asnya, karena di sebelah kiri rumah rak setir atau bos rak setir itu terdapat busing yang menahan as rak setir sehingga menjadi kesat. Nah, ini adalah busingnya teman-teman. Yang belum dikeluarkan adalah seal as di bagian dalam. Untuk mengeluarkan seal ini perlu kita menyungkitnya dengan benda yang panjang atau obeng panjang bisa juga. Nanti akan saya modifikasi dengan besi yang lancip ujungnya untuk membuka seal ini. Nah, ini teman-teman, setelah saya hancurkan seal dalamnya dengan besi yang panjang, sekarang saya dorong menggunakan kunci dongkrak yang berupa besi bulat. Nah, ini adalah sealnya teman-teman. Seal ini sangat lengket sekali dan sangat press sehingga agak kesulit untuk melepaskannya. Baiklah teman-teman, agar sealnya tidak tertukar, maka saya menggantinya satu persatu. Untuk membuka seal di bagian atas aspinion ini, saya menggunakan kunci sok yang ukurannya sangat pas dengan seal tersebut. Selain seal, terdapat juga baring teman-teman yang akan saya ganti juga. Walaupun kondisi baring ini masih terlihat bagus. Untuk memasukkan seal yang ada pirnya, kita hadapkan ke dalam. Untuk memasukkan seal, kita tambahkan grease sedikit agar mempermudah seal masuk dan rapat di dalam rumah seal. Begitupun dengan baring. Di bagian dalam baring kita tambahkan grease untuk mengurangi gesekan, dan baring akan lebih awet jika ditambahkan grease. Dan jangan lupa kita getok dengan kunci sok yang pas dengan lingkaran baring agar baring dan seal bisa terkunci dengan rapat. Untuk selanjutnya kita mengganti baring bambu yang ada di dalam rumah aspinion. Baiklah teman-teman, langsung saja kita buka baringnya menggunakan kunci sok. Terdapat dua buah baring. Yang pertama baring bambu, yang kedua di atas adalah baring biasa.
Dan setelah terbuka, langsung saja saya pasangkan teman-teman, agar posisinya saya tidak lupa. Untuk pemasangan baring, kita harus pastikan baring duduk dengan rapat. Untuk merapatkannya, kita bisa mengetok-ngetoknya dengan benda yang tumpul, dan jangan terlalu keras memukulnya teman-teman, agar tidak merusak atau melukai baringnya. Sekarang kita masukkan baring yang bagian atas, dan jangan lupa juga kita tambahkan grease. Setelah baringnya masuk teman-teman, langkah selanjutnya saya memoles as track steer, karena pada as track steer saya ini terdapat baret kecil, dan saya poles menggunakan batu hijau. Mohon maaf teman-teman, untuk video pemolesan tidak saya tampilkan karena akan memakan waktu yang cukup panjang pada video ini jika saya tampilkan proses pemolesan as track steer ini. Tapi sangat gampang teman-teman, saya poles menggunakan batu hijau sampai baret-baret kecil itu hilang. Dan inilah hasil dari pemolesan yang saya lakukan. Di pembatas track steer ini terdapat seal yang berwarna putih. Seal ini keras teman-teman, bukan terbuat dari bahan karet, tetapi seperti bahan plastik yang keras. Yang berikutnya saya akan memasukkan seal as yang bagian dalam teman-teman, tetapi terlebih dahulu saya menggunakan isolasi yang untuk mengelem kardus, agar seal yang akan dimasukkan nanti tidak lecet terkena papan track steer yang bergerigi. Jangan lupa kita tambahkan grease sedikit agar proses pemasukan seal ini dapat lebih lancar. Setelah seal telah masuk ke dalam as track steer teman-teman, kita tinggal masukkan saja as track steer ini ke dalam kolom track steer. Kita masukkan dari kolom sebelah kiri dan kita dorong ke arah kanan. Ke arah kanan adalah ke arah rumah as pinion. Jika agak susah masuknya teman-teman, kita boleh menggetokkannya sedikit demi sedikit ke kayu agar as track steer ini dapat mendorong sealnya ke dalam. Ini sudah masuk sealnya teman-teman. Untuk memasukkan seal itu batasnya adalah pipa yang kedua. Di belakang pipa ini batas untuk memasukkan seal as track steer ini. Jika pemasangan sudah tepat, maka terdapat kompresi di dalam rumah as track steer, dan kita dorong
asnya ke dalam, maka terdapat kompresi. Selanjutnya adalah memasukkan seal as pinion. Untuk memasukkan pinion ini teman-teman, alur yang ada di pinion ini kita tambahkan grease untuk mengurangi gesekan. Kita masukkan terlebih dahulu as pinion ke rumah as pinion di bagian atas, dan kita tekan-tekan seal as pinion agar bisa masuk dengan rapat. Setelah seal as pinion sudah masuk dengan rapat, as pinion dan rumah as pinion yang bagian atas kita masukkan di rumah rakstir pinion bagian bawah. Oh ya teman-teman, pada posisi ini papan yang bergerigi itu kita hadapkan ke posisi depan, dan pinion tidak perlu dipaskan di bagian tengah papan yang bergerigi di bagian rakstir, karena meski kita masukkan di gigi mana saja, tidak akan pengaruh ke pembagi putaran setirnya. Yang berikutnya kita masukkan support jok teman-teman ke dalam rumah support jok, tetapi terlebih dahulu kita tambahkan grease. Setelah itu kita masukkan pirnya teman-teman. Dan ditutup dengan baut setelan speleng pada support jok ini. Teman-teman, untuk mengencangkan baut setelan speleng ini saya menggunakan baut yang berukuran besar yang terdapat pada pengunci selang high pressure. Baut pengunci selang high pressure yang bagian atas ini dapat kita gunakan untuk menyetel setelan speleng. Jika masih terdapat speleng, maka setelan speleng perlu kita kencangkan. Dan jika setir terlalu keras, maka setelan speleng perlu kita kendurkan. Tetapi jangan terlalu kendur. Jika terlalu kendur maka akan terjadi speleng. Nah, ini setelah saya putar-putar, as pinionnya tidak terdapat speleng, tetapi masih terlalu keras, maka perlu saya kendurkan sedikit baut setelan speleng ini agar setir tidak terlalu keras. Kita harus bersabar untuk mencari setelan speleng ini teman-teman. Jika masih keras, dirasa keras, itu kita kendurkan sedikit demi sedikit, dan jangan sampai terlalu ringan, karena jika terlalu ringan setir akan speleng, atau jika terkena melewati jalan yang berlubang setir akan ikut bergoyang. Itu karena setir terlalu ringan dan terjadi speleng. Dan jika rak setir ini telah terpasang di mobil, maka penyetelan speleng ini akan sulit kita lakukan karena terhalang
bagian-bagian mobil yang berada di bawah mobil, sehingga kita harus mencari setelan ini di bawah ketika rak setir ini sudah diturunkan seperti ini. Dan jangan lupa teman-teman untuk memasang baut pengunci as pinion di bagian bawah dan memasang tutupnya kembali. Setelah bagian sebelah kanan rumah pinion telah terpasang semua teman-teman, sekarang saya akan memasang busing rak setir yang berada di kolom sebelah kiri. Terlebih dahulu saya tambahkan grease agar mempermudah untuk memasukkan busing ini. Jangan lupa pada pemasangan busing ini, seal yang berada di busing itu terletak di bagian menghadap ke luar. Tinggal didorong saja busingnya teman-teman. Yang terakhir saya memasangkan kawat pengunci. Ternyata kawat yang terdapat di dalam paket seal rak setir ini teman-teman, itu adalah kawat pengunci yang diberikan di dalam paket untuk pengganti kawat pengunci yang lama. Cara memasangnya teman-teman, kita masukkan bagian yang ada L-nya itu di kawat pengunci ke lubang tutup pengunci bagian luar. Setelah itu kita putar ke arah kanan untuk membengkokkan kawat pengunci ini agar dia masuk ke dalam kolom as rak setir. Dan setelah bengkok, kawat ini pun berfungsi untuk mengunci tutup kolom as rak setir bagian sebelah kiri ini. Yang terakhir kita masukkan pipa penghubung di rumah rak setir. Tetapi terlebih dahulu kita ganti seal-sealnya teman-teman, karena seal-seal yang lama itu sudah gepeng atau sudah keras, maka perlu diganti dengan seal yang baru. Nah teman-teman, jika sudah begini, pemasangan seal rak setir itu sudah selesai dan rak setir ini sudah bisa dipasangkan di mobil. Tetapi saya masih menunggu orderan saya, yaitu selang high pressure. Dan sambil menunggu orderan saya, yaitu selang high pressure, saya akan membersihkan sisa-sisa tumpahan minyak power steering yang membasahi
kolong-kolong bawah di mobil saya. Demikianlah video saya kali ini teman-teman. Saya mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam proses pembuatan video ini, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk kita semua.